Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini kembali lagi saya akan kembali menginformasikan tentang daripada pergerakan perkembangan Pi Network ya, step by step menuju ke fase yang terakhir atau fase open mainnet. Mungkin banyak sekali rekan-rekan semuanya di seluruh dunia, bukan hanya yang ada di Indonesia, yang sudah mulai jenuh bosan terhadap informasi demi informasi perkembangan Pi Network. Karena juga sampai hari ini masih belum meluncurkan fase open mainnet, kemudian juga tidak sedikit yang masih menantikan perkembangan daripada perkembangan Pi Network ya di berbagai mancanegara, ataupun dari perkembangan melalui daripada project tersebut. Nah, kita juga bisa melihat daripada di saluran chat room Pi, kemudian juga dalam aplikasi ekosistem yang sudah ada ya, yaitu Pi Network itu memiliki ekosistem yang sangat besar sekali. Nah, kemudian di sini rekan-rekan juga bisa melihat ya, di sini ada Pi Bank. Nah, kita juga bisa melihat tentang daripada Pi Bank. Satu-satunya proyek mata uang digital dari Universitas Stanford adalah jaringan Pi, yang berarti bahwa mata uang digital bank sentral dari berbagai negara mendukung dan juga berjalan di dalam rantai jaringan Pi. Dan kemudian jaringan Pi adalah mata uang digital internasional baru ya. Jadi di sini kita bisa melihat tentang daripada jaringan Pi yang cukup mantap sekali. Yang mana di sini itu bisa dikatakan ya terdesentral dan Web3. Kemudian di sini juga ada yang menyebutkan tentang daripada jaringan Pi ya rekan-rekan, atau tentang daripada bank-bank sentral di dunia itu sudah mulai mendukung atau mensupport, dan mungkin ya ada yang bisa dikatakan yang mengadopsi jaringan Pi atau blockchain Pi di dalam era Web3 terdesentral. Maka ini sangat mantap sekali. Kemudian terlepas dari berbagai macam informasi di luaran sana, kita harus melakukan analisa secara mandiri, dan di sini hanya semacam analisa yang berbasis seperti fundamental, yaitu kita mengamati berita-berita internasional. Nah, kemudian di sini akan membuka daripada Twitter ya, karena Twitter sekali lagi memiliki semacam kecepatan dalam memberitakan informasi dari belahan dunia manapun. Kemudian dikutip daripada Belmont Pi Network. Nah, di sini disebutkan ada salah satu aplikasi ekologi yang bernama OKBBS, adalah aplikasi ekologi Web3 yang baru berdasarkan jaringan Pi. Anda bisa masuk resmi melalui browser Pi atau Pi browser ya dengan akun Anda. Kemudian sama seperti semua sistem lingkungan lainnya, URL kami adalah okbbs.app. Kemudian setiap user atau pengguna bisa mengunggah gambar, kemudian juga musik, video, konten, dan interaktif lainnya secara gratis. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah tentang daripada salah satu aplikasi ekologi baru ya Pi Network, yaitu bernama OKBBS. Rekan-rekan nanti juga bisa dikunjungi di dalam Pi browser ya, yaitu okbbs.app ya. Kemudian di sini kita bisa melihat dalam bentuk sesi screenshot. Nah, tampilannya seperti berikut ini. Rekan-rekan nanti juga bisa ditelusuri ya, yaitu https://okbbs.app. Kemudian di sini itu sudah ada keterangan Pi, artinya sudah resmi. Kemudian kita juga bisa melihat ya tentang daripada screenshotan yang ada di sini. Nah, di sini itu juga bisa dikatakan seperti chat room. Kemudian di sini kalau kita lihat daripada Twitter Belmont Pi Network ya. Nah, di sini itu juga memberitakan informasi banyak sekali berkaitan dengan Pi Network. Salah satunya di sini tentang daripada informasi ya, jaringan Pi telah memberikan kemampuan kepada individu untuk berpikir melalui pemikiran yang banyak. Ini pionir yang luar biasa juga telah menghasilkan semacam ide-ide yang hebat, dan juga telah berkontribusi pada pertumbuhan jaringan Pi dengan menciptakan platform untuk digunakan oleh orang-orang biasa. Kemudian di sini banyak sekali platform-platform yang mencoba diunggah ya daripada Pi Network dalam ekosistemnya, melalui daripada event-event hackathon yang sedang berlangsung atau diadakan oleh Corpim. Di sini banyak sekali ya daripada ekosistem Pi Network. Di antaranya ada yang berbasis seperti marketplace, yaitu seperti Epi Mall, kemudian juga ada Pi-Chain Mall dan Pi Barter Mall. Kemudian juga ada yang berbasis seperti media sosial ya, yaitu adalah Pi-Telek atau daripada aplikasi yang berbasis sosmed yang lainnya. Kemudian juga ada salah satu aplikasi yang berbasis untuk pemesanan. Nah, ini seperti Gojek ya, atau seperti Uber, yaitu adalah Pitogo. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian di sini ada juga OKPI dan masih banyak lagi. Kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi yang paling update ya 7 jam yang lalu. Nah, di sini berkaitan dengan aplikasi yang baru, yaitu adalah Tetelek, sudah mulai diluncurkan di pasar aplikasi Google Play, dan mari kita nantikan.
Kemudian di sini untuk daripada aplikasi PT Telek ini ya, ini salah satu ekosistem daripada proyek Pi Network ya. Nah, kita juga bisa melihat dan ini dikabarkan akan segera listing ke Play Store. Nah, ini cukup lumayan banyak sekali daripada aplikasi ekologi jaringan Pi. Kemudian di sini daripada Twitter Belmed Pi Network ya, ini juga semacam memberitakan informasi perkembangan mata uang global, di antaranya yang sedang viral saat ini yaitu adalah tentang daripada perkembangan mata uang baru ya daripada Rusia dan Cina CS, yaitu adalah Price. Kemudian di sini untuk Price sendiri sudah admin buatkan konten ya berulang kali atau sudah admin bahas. Kemudian di sini pada Agustus mendatang, tepatnya pada tanggal 22, di sini akan ada semacam konferensi KTT di negara South Africa atau Afrika Selatan. Kemudian juga disebutkan ya banyak sekali negara-negara yang ingin join atau tertarik dengan project BRICS atau mata uang BRICS, salah satunya ya Indonesia. Kemudian di sini disebutkan Afrika Selatan membuat pengumuman besar BRICS mata uang. Kemudian di sini bagaimana nasib dengan proyek Pi atau Pi Network Coin. Nah, ini adalah sebagai bentuk analisa kita sebagai analisa fundamental ya berkaitan dengan pergerakan dan perkembangan secara global. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ada informasi berikutnya ya, perbankan dan jaringan Pi dua jalur yang berbeda. Di dunia keuangan modern, perbedaan antara perbankan dan jaringan Pi menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ya, perbankan itu membutuhkan prosedur yang rumit, dokumen verifikasi, dan juga ada waktu tunggu. Transaksi bisa lambat dan biaya transaksi bisa tinggi. Kemudian di sini ada salah satu komentar ya rekan-rekan, yaitu dari Pikuin. Kemudian kita juga bisa melihat jaringan Pi memang sangat sederhana dan lebih cepat. Hanya dengan ponsel cerdas atau smartphone, Anda sudah cukup untuk bergabung dengan penambangan Pi tanpa dokumen, tanpa biaya transaksi, hanya dengan interaksi harian, yaitu ya tinggal klik tombol petir, jedar, jeder, dan jedor. Nah, kemudian rekan-rekan hanya perlu untuk melewati 8 fase ya, yaitu 8 tahapan. Yang pertama itu adalah rekan-rekan download aplikasi, kemudian download Pi browser, kemudian ya rekan-rekan amankan kode prasid, dan rekan-rekan itu akan mendapatkan address wallet. Kemudian rekan-rekan tinggal melakukan KYC dan seterusnya. Itu sangat mudah sekali ya, tapi di sini masih ada kendala untuk masalah KYC dan approve-nya. Yang paling penting adalah untuk daripada jaringan Pi itu sudah sangat viral dan familiar ya di seluruh dunia. Kemudian di sini juga ada informasi berikutnya ya, Pi akan menjadi kripto yang paling berguna dalam kehidupan yang lebih realistis. Kumpulkan koin Pi sebanyak mungkin. Nah, di sini untuk daripada postingan Belmed Pi juga memberikan screenshot tentang daripada Pi Node ya. Mungkin beliau bisa dikatakan salah satu pengguna node aktif global ya rekan-rekan. Nah, jadi di sini untuk daripada ranking nodenya itu pertama kali yang paling banyak adalah Korea Selatan ya, kemudian Jepang dan Cina. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, nah di sini itu ada Pi Node, kemudian di sini juga ada Pi konsensus dan lain-lain dalam bentuk seperti bahasa pemrograman. Kemudian yang paling penting adalah kapan akan terjadi fase open mainnet atau listing ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat, hai Nicholas, terima kasih telah mengembangkan proyek Pi dan membuatnya tersedia untuk orang-orang di seluruh dunia. Segera akan terdaftar di mainnet, sangat membantu banyak orang. Jadi di sini ya memang ketika Pi Network open mainnet tentu sangat dinantikan ya rekan-rekan. Jadi sekali lagi semuanya itu masih menantikan daripada keputusan Dr. Nicholas Kokalis ya, yaitu orang yang satu ini. Bagaimana pendapat rekan-rekan nanti bisa tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.